Assalamualaikum Bapak. Salam. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Ya Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Amba. Jadi saya pada hari ini akan mewawancarai Bapak selaku Kepala SD Negeri 6 Abak. Jadi wawancara kali ini terkait dengan tugas guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan bagaimana Bapak melaksanakan prosedur dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, sebelumnya terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebelumnya terima kasih sangat Bapak telah menyempatkan waktu. Jadi langsung kita pertanyaan pertama Pak ya. Jadi pertanyaan pertama Bapak, selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak, apakah itu termasuk dilema etika atau kasus bukan? Ya. Jadi untuk kasus-kasus yang pertama dilema etika, Iya, itu adalah mengenai sama-sama permasalahan yang kedudukannya betul semua, pihak satu betul, pihak kedua betul. iya. Sedangkan yang satu lagi di Bukan moral ya. bukan moral, itu salah satu pihak ada yang betul dan ada yang tidak betul atau Keliru Pak ya. keliru. Nah, iya. Terima kasih Pak. Artinya jadi caranya mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bukan moral. Jadi kalau dilema etika itu dua hal atau nilai-nilai kebalikannya sama-sama benar Pak ya. Ya. Nah, kemudian kalau bukan moral ada yang benar, ada yang keliru Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut dilema etika yang sama-sama mengandung nilai kebaikan atau sama-sama benar, bagaimana caranya? Jadi untuk di SD Mamabab ini, Iya Pak. kami dari pihak sekolah membentuk satu tim. Kalau mau bentuk tim Pak ya. Ya, tim yang terdiri dari 8 orang. 8 orang itu untuk mengidentifikasi masalah juga tadi. Iya. Kemudian kami mengadakan rapat. Jadi di sekolah Bapak ini ada tim khusus Pak ya. Ada tim khusus berjumlah 8 orang. Jadi mengidentifikasi, kemudian ketika mengambil keputusan diadakan rapat terlebih dahulu Pak ya. Ya, betul sekali. Nah, Pak, terkait dengan pertanyaan ketiga Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk terkait dengan kasus dilema etika Pak? Jadi langkah-langkah yang pertama saya ambil, yang pertama mengenai kasus apa yang akan dilakukan. Oh iya. Yang kedua, langkah kedua mendiskusikannya kepada tim yang sudah dibentuk. Langkah yang ketiga kami melaksanakan rapat, dan langkah yang keempat kami menentukan keputusan. Oh, jadi ada 4 langkah Pak ya. Ya. Yang pertama mengidentifikasi, Ya. kemudian mendiskusikan dengan 8 tim tadi ya. Ya, 8 orang tadi, kemudian mengadakan rapat dengan Dewan Guru, kemudian baru memutuskan Pak ya. ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu langkah-langkahnya. Nah yang selanjutnya Pak, terkait dengan pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang pertama yang saya pertimbangkan manfaat dari hasil keputusan. Manfaat yang pertama menyangkut keperluan banyak orang. Yang kedua manfaat
mengenai terselesainya satu permasalahan. Yang ketiga mengenai efek selanjutnya Pak ya. efek selanjutnya. Jadi di sini ada 3 Pak ya. Jadi yang Bapak anggap efektif dan pengambil keputusan, yang pertama kebermanfaatannya Pak ya. Kebermanfaatannya, jadi keputusan itu bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian permasalahan yang kasus dilema etika itu bisa terselesaikan gitu. Kemudian manfaat selanjutnya itu kebermanfaatan untuk jangka panjangnya Pak ya. Ya. Nah, kemudian Pak, terkait dengan tantangan Pak. Jadi selama ini dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika pasti memiliki tantangan Pak ya. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang selama ini Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini Pak? Jadi dalam mengambil keputusan selalu ada tantangan. Yang pertama, di dalam tim juga ada 2 kubu. Yang pertama ada yang pro dan ada yang kontra. Iya, Tapi saya memutuskan melihat hasil dari diskusi tersebut. Ya, apabila diskusi tersebut melakukan musyawarah atau voting, saya akan mengambil suara yang terbaik. Oh, jadi ketika menghadapi tantangan, jadi Bapak, ya, jadi yang disampaikan Bapak artinya setiap keputusan yang diambil pasti memiliki tantangan. Tantangannya itu terkait dengan pihak yang pro dengan pihak yang kontra Pak ya. Iya. Tapi pengambilan keputusan ini dilakukan dengan voting, kalau tidak terselesaikan dengan diskusi atau musyawarah Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu Pak? Kami dalam menyelesaikan suatu permasalahan ada jadwalnya. Yang pertama jadwal melalui rapat, yang kedua jadwal melalui pemanggilan pada pihak yang terlibat. Kemudian jadwal yang terakhir adalah setelah mendengarkan dari pendapat yang bermasalah baru diambil keputusan. Oh, jadi Pak, jadi artinya yang saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Swan tadi, jadi memiliki jadwal Pak ya, yaitu jadwal rapat ya Pak ya, jadwal rapat dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika. Tapi sebelumnya Bapak telah memanggil terlebih dahulu ya, memanggil terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat untuk mendengarkan kasus atau kendala yang dihadapinya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ada. Jadi kami ada tim. Oh, yang tim tadi Pak ya? Ya, yang pertama tim yang membantu saya itu namanya kepala sekolah. Iya. Kemudian wakil kepala sekolah. Sudah itu yang bertanggung jawab pada bidang kesiswaan. Kemudian ada yang bertanggung jawab bidang kurikulum, dan ada yang bertanggung jawab di bidang ekstrakurikuler. Dari tim itu maka diambil nasihat atau pendapat agar mempermudah keputusan yang diambil oleh kepala. Oh, jadi di sini yang disampaikan Bapak ini artinya ada timnya Pak ya, ada timnya itu kalau saya tidak salah catat yaitu wakil kepala sekolah, baik yang bertugas di bagian kesiswaan, kemudian di bagian kurikulum Pak ya.
Nah kemudian meminta, jadi Bapak memutuskannya meminta pendapat terlebih dahulu dengan mereka Pak ya. Iya. Ya. Jadi ada pihak-pihak artinya yang membantu Bapak ya Pak ya. Nah pertanyaan terakhir Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pengalaman saya mengambil keputusan, semua keputusan yang dilaksanakan melalui tim akan berjalan dengan efektif dan sangat baik. Dari jangka pendek sampai ke jangka panjang. Oh, jadi itu Pak ya, jadi pembelajaran yang dapat dipetik, jadi setiap keputusan itu berjalan dengan baik dengan adanya tim tadi Pak ya, Iya. baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya terima kasih Pak atas waktunya, atas perbincangannya pada kali ini. Saya ucapkan semoga sekolah Bapak ini semakin menjadi sekolah yang semakin baik, bukan hanya untuk tingkat desa ini, tapi insya Allah akan kualitasnya akan diakui di tingkat kabupaten, suput-suput ke tingkat nasional Bapak ya. Amin. Terima kasih atas wawancaranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairil Amra. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal atau Kecamatan Ilir. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Abak, yaitu Bapak Salamun, guna memberi tugas, yaitu pengambilan keputusan tugas guru penggerak. Selamat pagi Pak Salamun. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan di sekolah ini, dalam hal ini kepala sekolahnya, kan? Nah, tapi karena kepala sekolahnya berhalangan hadir, jadi saya mewawancari Bapak selaku wakil kepala sekolah di SMP Negeri 3 Abak. Baik Pak Salamun, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana kepala sekolah dapat mengidentifikasi pada kasus-kasus yang terjadi, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau kasus pelanggaran moral? Jadi kasus yang terjadi itu kasus dilema etika itu adalah dua hal yang memiliki nilai kebajikan, yaitu antara yang benar dan melawan yang benar. Sedangkan kasus dari bujukan moral itu kasus yang sering terjadi antara yang salah dengan yang benar. Oh ya, jadi kalau dilema etika itu artinya kasusnya itu ada dua hal nilai kebajikan yang bertentangan. Kemudian kalau bujukan moral itu ada yang benar, ada yang salah. Oh iya, terima kasih Pak ya. Nah kemudian pertanyaan kedua Pak ya. Selama ini bagaimana kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu berfokus pada bagaimana kebermanfaatan keputusan yang diambil yang diharapkan dapat bermanfaat untuk semua orang atau orang banyak untuk warga sekolah. Oh, jadi ketika mengambil keputusan artinya fokusnya ke kebermanfaatan dari keputusan itu untuk orang banyak Pak ya. Oh, artinya tidak memihak pada satu dua orang Pak ya, Iya. tapi untuk banyak orang. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya kepala sekolah lakukan dalam memutuskan kasus dilema etika ini? Biasanya
kepala sekolah itu mengumpulkan para wakil kepala sekolah dan para guru untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang dihadapi agar permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik. Oh, jadi langkahnya yang yaitu yang pertama memanggil wakil kepala sekolah, kemudian para guru, meminta pendapat Pak ya, baru memutuskan ya. Iya, baru oh, iya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu Pak ya. Nah, pertanyaan yang keempat Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini kepala sekolah anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama tadi sama, memanggil guru untuk ini meminta pendapat tentang diskusi dengan rekan-rekan guru baru memutuskan. Oh. Itu lebih efektif Iya. mengambil keputusannya. Oh, jadi yang pertama sama seperti yang tadi Pak ya, Iya, jadi diskusi. memanggil para wakil, kemudian guru untuk diskusi, baru memutuskan ya, jadi meminta pendapat terlebih Iya. dahulu Pak ya. Nah, pertanyaan yang kelima Pak, nah biasanya dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika ya kan, pasti memiliki tantangan atau kendala. Nah, tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi kepala sekolah dalam memutuskan kasus dilema etika ini biasanya Pak? Karena kan dalam setiap keputusan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Oh iya Nah, benar di Pak. situ yang tantangan yang sering terjadi. Bagaimana memang kita menghadapi yang pro dan yang kontranya, gitu, dan Oh. mengatasinya. Oh, jadi tantangannya itu ini Pak ya, ketika ada keputusan biasanya ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi yang tantangannya di yang kontra itu Pak ya. Bagaimana bisa menerima keputusan tersebut? Iya benar Pak. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, yang selanjutnya pertanyaan yang keenam, biasanya kepala sekolah itu dalam memutuskan kasus dilema etika ini, apakah ada jadwal khusus Pak atau dia langsung menyelesaikan pada saat itu? Kalau jadwal khusus tidak ada, karena masalah yang sering terjadi kan tidak menentu. Iya benar. Langsung diambil keputusan dengan memanggil wakil dan para guru tadi. Jadi kalau di jadwal khusus tidak ada Pak ya. Jadi dia ketika menemukan kasus memanggil para guru, kemudian wakil untuk berdiskusi, baru bisa memutuskan Pak ya. Iya. Ya, begitu Pak. Nah, pertanyaan yang ke-7 Pak ya. Pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang kasus dilema etika ini? Di sini karena di sini ada wakil kepala sekolah, ada guru. Nah, mereka menjadi faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Bisa sangat membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi artinya ada pihak-pihak tertentu yang membantu Pak ya, yaitu wakil kepala sekolah dan guru di SMP Negeri 3 Ahok. Iya, termasuk. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang Bapak sampaikan ya kan, terkait dengan pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan ini? Dalam melakukan pengambilan keputusan, pentingnya kita melakukan diskusi antara wakil dan para guru agar keputusan tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain atau untuk kita semuanya. Iya, iya. Jadi di situ Pak ya. Jadi ini pembelajaran yang dapat dipetik. Jadi dalam memutuskan sebuah kasus yaitu sangat penting untuk melakukan diskusi Pak. Melakukan diskusi kalau di sekolah ini dengan wakil, dengan guru dan seterusnya. Ya. Terima kasih Pak atas wawancara singkat ini. Semoga wawancara singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, kemudian dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait hal ini sekolah dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika ini. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.